Bismillah walhamdulillah, jika video ini muncul di beranda kamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya tulislah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam komentar. Insya Allah bisa jadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat, dan semoga diijabah semua doa dan keinginanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kita bersama, semoga kita semua diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dan diampuni dosa serta dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Saudaraku, pernahkah Anda melihat seseorang yang hidupnya penuh kemudahan? Setiap usahanya lancar, doanya cepat dikabulkan, dan orang-orang yang menzaliminya justru mendapatkan balasan dari Allah? Jangan heran, mungkin dia adalah orang yang rajin tahajud. Doanya bukan doa biasa, sebab tahajud adalah waktu mustajab di mana Allah langsung turun ke langit dunia untuk mengabulkan permintaan hambanya. Rasulullah bersabda, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. HR, Bukhari dan Muslim. Inilah alasan mengapa kita tidak boleh macam-macam dengan orang yang rajin tahajud. Doanya kuat, ucapannya mustajab. Jika dia berdoa karena dizalimi, maka tunggulah, Allah akan bertindak. Efek pertama, musuhnya akan ditundukkan oleh Allah. Saudaraku, orang yang rajin tahajud memiliki kedekatan dengan Allah yang luar biasa. Jika ada yang menzalimi atau berniat buruk kepadanya, maka Allah sendiri yang akan membelanya. Lihatlah kisah para ulama, para syolihin, dan orang-orang soleh di sekitar kita. Mereka tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi cukup berdoa dalam tahajudnya, dan Allah yang akan turun tangan. Ada kisah seorang ulama besar, Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau pernah dizalimi oleh penguasa saat itu, dipenjara, dan disiksa. Namun, beliau tetap istiqomah dalam tahajudnya, tetap berdoa kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Penguasa yang menzaliminya akhirnya dihukum oleh Allah, dan Imam Ahmad mendapatkan kemenangan. Ini bukan kebetulan, saudaraku. Orang yang istiqomah tahajud memiliki perlindungan langsung dari Allah. Intan biru kecil jika ada yang memusuhinya, Allah yang akan menundukkan musuhnya. Intan biru kecil jika ada yang menzaliminya, Allah yang akan membalas perbuatan itu. Intan biru kecil jika ada yang berniat jahat, Allah yang akan membalikkan rencana jahat tersebut. Maka berhati-hatilah, jangan macam-macam dengan orang yang rajin tahajud. Efek kedua, hatinya dikuatkan, tidak bisa dihancurkan oleh fitnah dan ujian. Saudaraku, orang yang rajin tahajud memiliki kekuatan batin yang luar biasa. Mereka tidak mudah rapuh, tidak gampang sedih, dan tidak mudah terpengaruh oleh fitnah dunia. Mengapa? Karena mereka memiliki hubungan yang kuat dengan Allah. Setiap malam, mereka mengadu, menangis, dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Intan biru kecil difitnah, mereka sabar dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Intan biru kecil dihina, mereka tetap tenang, karena tahu Allah lebih tahu kebenarannya. Intan biru kecil dizalimi, mereka tidak membalas dengan kebencian, tapi dengan doa di sepertiga malam. Inilah sebabnya orang yang rajin tahajud sulit dihancurkan. Mereka bisa dijatuhkan oleh manusia, tapi Allah akan selalu mengangkat derajat mereka lebih tinggi. Lihatlah kisah Nabi Yusuf, alaihissalam. Beliau difitnah, dimasukkan ke dalam penjara, tetapi tetap istiqomah dalam ibadahnya. Apa yang terjadi? Allah angkat derajatnya menjadi seorang pemimpin di Mesir. Begitu juga dengan orang-orang yang istiqomah dalam tahajud.
Mereka boleh dijatuhkan oleh manusia, tapi mereka akan selalu bangkit lebih kuat, karena Allah yang membela mereka. Efek ketiga, rezekinya dimudahkan dari arah yang tak terduga. Saudaraku, tahukah Anda bahwa orang yang rajin tahajud sering mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka? Rezeki yang datang kepada mereka bukan sekadar karena kerja keras semata, tapi karena keberkahan dari kedekatan mereka dengan Allah. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya di malam hari terdapat suatu waktu, yang jika seorang muslim memohon kepada Allah suatu kebaikan dunia dan akhirat pada waktu itu, maka Allah pasti akan memberikannya, dan itu terjadi setiap malam." HR. Muslim. Intan biru kecil ada orang yang usahanya biasa-biasa saja, tapi hidupnya selalu cukup. Intan biru kecil ada orang yang tidak punya koneksi luas, tapi selalu mendapatkan peluang besar. Intan biru kecil ada orang yang tidak banyak bicara soal bisnis, tapi transaksi datang kepadanya sendiri. Kenapa? Karena mereka mendekat kepada Zat yang Maha Kaya, Maha Memberi, dan Maha Pemurah. Lihatlah kisah para sahabat dan ulama terdahulu. Mereka tidak pernah takut miskin, karena mereka tahu bahwa rezeki itu milik Allah. Bahkan, ada banyak kisah orang-orang di zaman sekarang yang merasakan sendiri keajaiban rezeki setelah istiqomah dalam tahajud. Pelanggan yang tadinya sepi, tiba-tiba ramai. Hutang yang tadinya berat, tiba-tiba ada jalan lunas. Kesulitan hidup yang menyesakkan, tiba-tiba Allah mudahkan. Karena itulah, jangan pernah remehkan orang yang rajin tahajud. Jika mereka meminta rezeki kepada Allah, maka langit dan bumi pun akan bergerak untuk membawakan rezeki itu kepada mereka. Efek keempat, perkataannya menjadi doa yang mustajab. Saudaraku, hati-hati dengan ucapan orang yang rajin tahajud. Kenapa? Karena setiap kata yang keluar dari mulutnya seringkali menjadi doa yang mustajab. Orang yang istiqomah tahajud memiliki hati yang bersih dan hubungan yang dekat dengan Allah. Setiap doa yang mereka panjatkan di sepertiga malam, setiap keluhan yang mereka sampaikan kepada Allah, seringkali langsung dikabulkan. Rasulullah bersabda, ada 3 doa yang mustajab, tanpa ada keraguan di dalamnya: doa orang yang dizalimi, doa musafir, dan doa orang tua untuk anaknya. HR. Tirmidzi. Intan biru kecil jika mereka mendoakan kebaikan, maka keberkahan akan datang. Intan biru kecil jika mereka mengucapkan sesuatu, seringkali menjadi kenyataan. Intan biru kecil jika mereka dizalimi dan berdoa kepada Allah, maka bersiaplah, karena balasan dari Allah pasti akan datang. Pernah dengar kisah seorang ibu yang tahajud setiap malam dan mendoakan anaknya agar sukses? Subhanallah, anak itu akhirnya tumbuh menjadi ulama besar dan pemimpin yang dihormati. Atau kisah seseorang yang dizalimi, lalu dia hanya berdoa dalam tahajudnya, tak butuh waktu lama, orang yang menzaliminya justru mendapat balasan dari Allah. Inilah sebabnya, jangan macam-macam dengan orang yang rajin tahajud. Perkataannya bukan sekadar ucapan biasa, tapi bisa menjadi doa yang dikabulkan oleh Allah. Efek kelima, wajahnya bercahaya dan hatinya tenang. Saudaraku, orang yang rajin tahajud memiliki cahaya di wajahnya, bukan karena mereka memakai produk kecantikan, tapi karena nur dari Allah yang terpancar dari hati mereka. Tahukah Anda bahwa orang yang sering bangun malam untuk bermunajat akan memiliki ketenangan jiwa yang luar biasa? Mereka tidak mudah stres, tidak mudah gelisah, dan selalu terlihat bahagia meskipun sedang menghadapi ujian hidup. Rasulullah bersabda, barang siapa yang banyak melakukan sholat malam, maka wajahnya akan tampak bersinar di siang hari. HR. Ibnu Majah. Intan biru kecil wajah mereka terlihat teduh dan damai. Intan biru kecil mata mereka memancarkan ketulusan dan ketenangan. Intan biru kecil hati mereka penuh dengan rasa syukur dan bahagia. Banyak orang yang bertanya, kenapa dia selalu terlihat tenang? Kenapa hidupnya terasa ringan? Jawabannya karena di malam hari, mereka menangis di hadapan Allah, memohon ampun, memohon petunjuk, dan menyerahkan segala urusan kepadanya.
Itulah rahasia mengapa orang yang rajin tahajud sulit terlihat tua dan selalu bercahaya. Karena mereka tidak menumpuk kesedihan di hati, mereka lepaskan semuanya kepada Allah dalam sujud di sepertiga malam. Maka, jika Anda ingin wajah yang bercahaya, jika Anda ingin hati yang selalu tenang, jangan tinggalkan sholat tahajud. Dan inilah efek luar biasa dari tahajud. Doanya tak bisa ditolak, hidupnya penuh keberkahan, dan wajahnya bersinar dengan cahaya iman. Masya Allah, siapa yang ingin merasakan keajaiban ini? Saudaraku, setelah kita memahami 5 efek luar biasa dari sholat tahajud, apakah kita masih mau melewatkan ibadah yang begitu dahsyat ini? Tahajud bukan hanya sekadar sholat malam, tapi kunci terkabulnya doa, sumber ketenangan jiwa, dan jalan menuju keberkahan hidup. Tanda centang putih tebal mau doa cepat dikabulkan? Bangunlah di sepertiga malam. Tanda centang putih tebal mau hati selalu tenang? Sujudlah lebih lama dalam tahajud. Tanda centang putih tebal mau rezeki datang dari arah yang tak terduga? Curhatlah kepada Allah di waktu tahajud. Rasulullah bersabda, lakukanlah sholat malam, karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, mendekatkan diri kepada Allah, mencegah dari dosa, menghapus kesalahan, dan mengusir penyakit dari tubuh. Hr. Tirmidzi. Maka, jangan remehkan orang yang rajin tahajud. Doanya begitu kuat, hidupnya penuh pertolongan Allah, dan wajahnya selalu bersinar dengan cahaya iman. Mulai malam ini, jangan biarkan alarm tahajud Anda hanya menjadi suara tanpa tindakan. Bangunlah, sujudlah, dan rasakan sendiri keajaiban dari sholat tahajud. Semoga kita semua dimudahkan untuk istiqomah dalam ibadah ini. Amin ya Rabbal Alamin.